datang kan ya si Noah ini. Dan dia lihat, "Mah, apa yang terjadi?" kata si Noah. Karena kaget dan takut, akhirnya si Noah ini lari. Tapi ternyata si Andrea ini juga gak diem aja. Dia kejar anaknya dan seret si Noah untuk ditenggelamkan di bak mandi yang tadinya tuh masih ada Mary di situ. Ditelungkupkan gitu aja, dan pokoknya pada saat itu tuh si Noah tuh sempat berjuang berkali-kali untuk mengangkat kepalanya, tapi ternyata upayanya itu sia-sia. Waktu itu si Michael Peter ini pernah berkhotbah. Dia tuh pernah bilang kayak gini, wanita itu berasal dari dosa Hawa, dan ibu-ibu jahat akan masuk neraka, juga akan menciptakan anak-anak yang jahat yang nantinya akan pergi ke neraka. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Ada Marita Ada Cerita. Kali ini aku mau menceritakan sebuah cerita kriminal di mana kelima bersaudara yang ada di keluarga ini tuh dibunuh. Dan kalian tahu siapa dalang atau pelaku pembunuhannya? Yeps, bener banget. Pelaku pembunuhannya ibu kandung mereka sendiri. Inilah kisah dari Andrea Piaget, seorang ibu yang tega membunuh kelima anaknya di Texas, Amerika Serikat. Sebelum aku masuk ke kronologi kejadiannya, aku bakal menjelaskan sedikit latar belakangnya dari si pelaku ibu kandung dari kelima bersaudara ini. Ibu kandung dari kelima bersaudara ini bernama Andrea Piaget dan kita simak kisahnya. Oke, jadi Andrea Pia Kennedy ini atau biasa disebut dengan Andrea Piaget adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 2 Juli 1964 di Texas. Andrea ini lahir dari keluarga yang dikenal sebagai wanita yang periang, cantik, bahkan pintar. Waktu pada tahun 1982 dia ini lulus dari Milby High School. Dan pada saat acara perpisahan di sekolahnya dia pun ditunjuk sebagai pembaca pidato di acara perpisahannya. Selain itu dia juga sempat menjadi kapten tim renang dan merupakan seorang anggota di National Honor Society. Kemudian dia pun berhasil menyelesaikan program prakeperawatannya selama 2 tahun di University of Texas Health Science Center di Houston. Dan dia ini juga lulus pada tahun 1986 dan kemudian setelah itu dia bekerja sebagai perawat terdaftar di University of Texas Anderson Cancer Center dari tahun 1986 sampai tahun 1994. Nah, selama menjalani pendidikannya, dia ini enggak pernah pacaran sama sekali. Dia tidak pernah berkencan serius sampai berusia 23 tahun dan ketika berusia 24 tahun, dia ini mengalami patah hati yang hebat. Di mana si Denny ini mengakhiri hubungan percintaannya dengan dia pada saat itu. Dan inilah yang merupakan pengalaman pertama depresinya. Kemudian di waktu usia 25 tahun dia ini bertemulah dengan seorang laki-laki yang bernama Rusty Yates yang dia temui di kompleks apartemennya. Rusty ini merupakan murid dari pengkhotbah yang bernama Michael Peter. Di mana dia pada saat itu si Michael Peter ini sempat berkhotbah bahwasanya pasangan yang sudah menikah ini harus memiliki banyak anak. Dan pada saat Michael Peter ini bertemu dengan si Andrea setelah dikenalkan dari Rusty, Michael Peter ini menyebutkan bahwa si Andrea ini adalah wanita yang subur. Akhirnya pada tanggal 17 April 1993 Andrea ini pun menikah dengan Rusty. Tidak lama setelah pernikahannya mereka, Andrea pun berhasil melahirkan anak pertamanya pada tanggal 26 Februari 1994 yang dia beri nama Noah Yates. Terus ketika si Andrea ini mengandung anak yang kedua pada tahun 95, si Andrea ini udah mulai berhenti dari hobinya berlari, berenang, yang dimana kegiatan tersebut ini merupakan hobi sehari-hari si Andrea.
Andrea pada saat ini sudah mulai agak aneh ya kan. Dari teman-temannya sendiri pun juga melaporkan bahwa si Andrea ini berubah menjadi orang yang penyendiri. Ditambah lagi nih, dia ini memutuskan untuk menyekolahkan anaknya di rumah. Jadi kayak homeschooling kayak gitu. Dan ia juga membuat rasa keterasingan si Andrea ini makin meningkat kayak gitu loh. Pada tanggal 12 Desember 95 lahirlah anak yang kedua ini yang dia beri nama John Yates. Kemudian di tahun 96 keluarga Yates ini, Andrea, Rusty, Noah sama John ini pindah ke Florida dikarenakan pekerjaan si Rusty. Nah, terus si Andrea ini kan hamil nih, tapi pada saat itu si Andrea pun keguguran. Kemudian di tahun 97 mereka ini balik lagi ke Houston karena mengalami masalah keuangan. Mereka ini juga sempat loh tinggal di sebuah trailer truck yang besar kayak gitu loh. Dan tidak lama setelah itu Rusty pun juga membeli sebuah bus yang dia renovasi atau modifikasi sebagai rumah sementara. Setelah itu di tanggal 13 September 97 si Andrea ini kembali melahirkan anak ketiganya, laki-laki yang dikasih nama Paul Yates. Pas 3 kan ya, Noah, John sama Paul. Terus setelah 2 tahun tinggal di bus ini, begitu lahir lagi anak keempatnya yang diberikan nama Lucas di tanggal 15 Februari 99. Nah, sekarang kan mereka jadi berenam nih. 4 anaknya laki-laki, terus 2 lagi si Andrea sama si Rusty tadi. Makin ramainya anak-anaknya, stres lah mungkin si Andrea ini. Mana hidupnya juga pas-pasan pada saat itu. Dan inilah yang membuat si Andrea ini merasa kegilaannya mulai muncul pada saat itu di keluarganya. Ditambah lagi pada saat itu si Michael Peter sebagai pengkhotbahnya si Rusty ini sempat mempengaruhi Rusty dan Andrea secara dramatis dan berlebihan dengan pandangan keagamaannya. Dimana pada saat itu si Rusty ini mendengarkan tapi cuma mengikuti beberapa pandangan-pandangan yang menurut dia benar. Tetapi kalau si Andrea ini beda lagi. Si Andrea ini lebih tepatnya baper. Bukan baper lagi, tapi dia ini menyimak meresapi pandangan-pandangan Michael Peter ini secara dramatis dan ekstrim. Jadi kayak overthinking kayak gitu loh. Waktu itu si Michael Peter ini pernah berkhotbah, dia tuh pernah bilang kayak gini, wanita itu berasal dari dosa Hawa dan ibu-ibu jahat akan masuk neraka. Juga akan menciptakan anak-anak yang jahat yang nantinya akan pergi ke neraka. Nah, dari petikan khotbahnya si Michael Peter ini, si Andrea ini menyerapnya terlalu ekstrim, woy. Dia tuh kayak terpikat gitu loh sama ucapan si Michael Peter ini. Nah, si Andrea ini udah mulai ketakutan dong. Wih, aku jadi ibu yang jahat nih. Aku ngelahirin anak-anak yang jahat dan nanti aku kayaknya juga akan masuk neraka. Jadi dalam hatinya tuh dia bilang kayak gitu tuh. Nah, hal inilah yang membuat si Rusty dan keluarganya ini sempat khawatir sama si Andrea. Rusty bilang, kamu boleh denger khotbah tapi jangan semuanya kamu telan mentah-mentah kayak gitu. Nah, kamu juga jangan menganggap betul-betul akan masuk neraka beneran. Tapi seperti yang aku bilang tadi, si Rusty ini lebih logis modelannya. Si Rusty ini mendengarkan semua khotbahnya, tetapi dia serap dan diseleksi mana yang perlu dipakai, mana yang enggak dipakai. Sementara si Andrea ini enggak sama sekali. Dia itu jadi ketakutan sendiri kayak gitu loh. Bener aja pada tanggal 16 Juni 59 waktu si Rusty ini lagi kerja, si Andrea ini tiba-tiba nelpon Rusty. Waktu itu Rusty sudah pulang dan si Rusty menemukan Andrea ini dalam keadaan gemetar sambil gigit-gigit jarinya. Jadi semacam dia tuh terlalu overthinking dan ketakutan kayak gitu loh. Akhirnya langsunglah itu si Andrea dibawa ke rumah sakit dan dicoba ditenangkan. Keesokan harinya Rusty ini menemukan Andrea ini sedang mencoba bunuh diri dengan mau menegak pil banyak dari rumah sakit tadi. Akhirnya gara-gara inilah dibawa lagi ke rumah sakit. Waktu itu dia dimasukkan ke unit psikiater. Pada saat itu juga dia ini didiagnosis mengalami depresi mayor. Akhirnya setelah dirawat beberapa hari tanggal 24 Juni 99 dia itu dibebaskan dan diresepkan beberapa obat. Nah, tapi sudah dibebaskan kan ya, waktu sudah balik ke rumah si Andrea ini menolak semua untuk meminum obat-obatan yang sudah diresepkan.
Betul banget, penyakitnya tuh makin parah. Dia ini udah nggak minum obat, pasti kambuh kan ya penyakitnya tuh. Bener-bener nih, si Andrea kepergok lagi mencoba mau melukai dirinya sendiri. Dan bahkan dia ini juga berhenti untuk memberikan makan kepada 4 anaknya tadi. Bayangkan tuh. Karena pada saat itu tuh si Andrea tuh percaya kalau si anak-anaknya ini sudah makan terlalu banyak, dan pada saat itu juga nih dia itu juga mengatakan bahwasanya si dia ini berpikir kalau tiap-tiap ruangannya itu memiliki CCTV, di mana CCTV ini ada banyak orang yang melihat aktivitas dia dengan anak-anaknya dan juga mendengarkan suara kerumunan orang yang ramai, seolah-olah sedang berbicara dengannya dan anak-anaknya tadi. Intinya si Andrea ini berhalusinasi. Andrea ini mengungkapkanlah ke Rasti, yang aku halusinasi nih. Terus Rasti jawab, kenapa emangnya? Terus diceritain lagi, dia tuh jawabnya gini, aku denger kayak ada orang yang ngajak ngomong aku di balik CCTV kayak gitu. Tapi sayangnya si Rasti ini dia tuh enggak melaporkan kejadian ini tuh kepada psikiater tadi. Dibiarkan aja si Andrea ini. Nah karena mungkin karena udah capek gitulah ya. Tapi akhirnya gegara ini dia tuh kecolongan si Rasti ini pada tanggal 20 Juli si Andrea ini didapati lagi menaruh pisau di batang lehernya. Dan dia memohon kepada Rasti untuk membiarkan adegan bunuh dirinya tersebut. Dicegahlah itu si Andrea, ditahan kan ya sama si Rasti. Akhirnya dibawalah lagi si Andrea ini ke rumah sakit jiwa, dirawat itu selama 10 hari. Setelah dirawat kedua kalinya, kondisi Andrea ini semakin membaik ya. Setelah diberikan obat-obatan dan pada saat menjalani pengobatan yang kedua ini, Rasti ini mengaku bahwasanya Rasti ini menemukan Andrea kembali seperti pertama kali bertemu. Pada saat itu, dokter yang menangani si Andrea ini menasehati kepada Rasti supaya coba stop dulu untuk punya anak. Takutnya si Andrea ini kambuh lagi. Bisa takut lagi kalau memiliki anak lagi, dan dia si Rasti ini bilang, "Oke, siap Dok, laksanakan." Kayak gitulah intinya ya. Dia itu siap untuk menunda dulu untuk mempunyai anak lagi. Terus setelah pengobatannya ini pun yang kedua, Rasti ini keuangannya pun mulai membaik. Rasti ini berhasil membeli sebuah rumah untuk keluarganya. Dari situlah ekonominya dari keluarganya ini mulai membaik secara psikis. Si Andrea pun juga baik. Dia pun kembali nih melakukan kegiatan-kegiatan yang sebelumnya ia lakukan seperti berenang, berlari, bermasak, bahkan bersosialisasi. Dan dia juga bahkan berinteraksi kembali kepada anak-anaknya. Nah, dia ini kan udah dianggap baik-baik saja kan. Pada akhirnya di tahun 2000 si Andrea ini hamil lagi. Ketika hamil, berhentilah dia meminum obat-obatan yang diberikan dari dokternya tadi. Terus di bulan November pada tahun 2000 lahirlah anak kelimanya, perempuan nih. Mereka kasih nama Mary Yates. Setelah kelahiran anak kelimanya pun ini, mereka pun juga masih baik-baik aja gitu loh. Sampai pada akhirnya di bulan Maret tahun 2001, ayahnya si Andrea ini meninggal dunia. Dan setelah kehilangan ayahnya, inilah kondisi mentalnya si Andrea ini mulai berubah atau kambuh lagi. Dia ini mulai menjadi penyendiri lagi, dan dia juga berhenti bicara, nolak minum obat, bahkan tidak mau memberikan asinya ini kepada baby Mary. Bahkan pada saat itu juga pun dia ini sempat panik setiap kali dia baca Alkitab. Nah, di sini Rasti pun juga ikut-ikutan panik karena istrinya kambuh. Karena si Andrea ini mulai kambuh, dibawalah lagi si Andrea ini ke rumah sakit. Tapi bukan dengan dokter yang sebelumnya ya. Dia cari dokter yang baru di rumah sakit yang berbeda tentunya. Ketemulah dia dengan seorang dokter yang bernama Muhammad Said. Pada saat itu, dokter ini memberikan obat. Terus dokter ini pun juga bilang, tolong tenang, jangan bingung, istri kamu tuh gak gila, kamu boleh pulang tapi minum obatnya yang aku kasih. Dan
kamu balik lagi di bulan Mei, katanya sih seperti itu. Nah, tapi Rasti ini ada rasa cemas dan sedikit nggak tenang. Tapi dia baliklah lagi beberapa hari, ketemu lagi bersama dokter Said. Cobalah dok, cek dulu bener-bener ini aku nggak enak perasaanku, katanya si Rasti ini gitu. Tapi sama dokternya tuh dijawab, istrimu tuh nggak apa-apa, balik lagi nanti di bulan Mei, positif aja, istrimu itu nggak kenapa-napa kayak gitu. Said pun berpesan kepada si Andrea sama si bilang Rasti itu tadi. Intinya pada saat itu si Said pun berpesan kepada si Andrea ini untuk berpikir positif, jangan terlalu halu kayak gitu loh. Udahlah, hidupmu ini udah enak, suami pun udah settle, anak-anakmu pun juga lucu. Mending kamu ini melanjutkan dan melindungi anak-anak kamu biar nanti besarnya juga ikut bahagiain kamu. Pokoknya intinya si Said ini memotivasi si Andrea. Pada saat itu si Rasti ini khawatir nih mau ninggalin si Andrea sama anak-anaknya. Rasti ini meminta tolong kepada ibu mertuanya si Andrea ini untuk datang ke rumahnya menjaga Andrea dan anak-anaknya. Ketika si Rasti ini lagi kerja takutnya kenapa-napa kan ya, si Andrea kambuh atau gimana, mamanya ini rutin banget untuk mengunjungi ke rumah si Rasti dan Andrea ini tadi ketika si Rasti pergi. Nah, ini pada suatu hari nih si Andrea itu mengaku bahwasanya dan bilang kepada mamanya, "Mah, udahlah, aku baik-baik aja, aku nggak kemana-mana, aku nggak apa-apa kok." Kasihan, intinya kasihan lah sama mama mertuanya ini bolak-balik ke rumah buat jengukin si dia. Dan pada saat itu juga si Andrea ini benar-benar meyakinkan kepada mamanya tersebut untuk tidak datang lagi gitu. Dan mamanya juga berpikir, oh mungkin bener nih Andrea udah baik-baik aja. Dan dia pun bilang ke Rasti bahwasanya tuh gak usah nyuruh mamanya tuh datang ke sini lagi. Intinya si Andrea ini kasihan banget gitu loh sama mamanya kayak gitu. Waktu itu di tanggal 2 Juni 2001, Rasti ini kena prank. Pagi harinya di tanggal itu si Andrea ini nemenin Rasti sarapan. Dia pun pada saat itu juga membangunkan anak-anaknya untuk dikasihkan sereal. Intinya pada saat itu mereka ini seperti keluarga harmonis yang melakukan sarapan bersama. Nah, tepat pada jam 9 pagi si Rasti ini berangkat kerja. Dah kayaknya nggak nunggu lama lagi Rasti pergi, masuklah si Andrea ini ke kamar mandi. Dia ini menyalakan air untuk memenuhi bak mandi mereka. Sampai ditunggu air ini sudah mulai agak tinggi nih ya. Dimasukkannya 3 anak laki-lakinya satu persatu woy. Dimulai dari si John, anak keduanya, dipanggil tuh dia, digendong badannya, dan si John ini langsung ditelungkupkan ke bak mandi yang sudah berisi air tadi. Dan dia tuh ditenggelamkan semua badannya, dipegang erat-erat tuh si badan John sampai dia nggak bergerak sama sekali dan dinyatakan John ini mati lemas. Setelah John mati lemas, dipanggillah lagi tuh anak ketiganya, si Paul, ditenggelamkannya juga sampai meninggal. Terus lagi dipanggilnya lagi anak keempatnya. Terus dipanggilnya lagi tuh anak keempat, sama juga kayak si John, ditenggelamkannya juga, mati lemas juga si Lukas ini. Setelah 3 anaknya mati kan ya, mereka ini diangkut dan 3-tiganya ini dibaringkan di tempat tidur. Tuh anak-anak tuh sebenarnya masih dalam keadaan basah kuyup, tapi sama si Andrea ini langsung aja ditutupi sama kain yang ada pada saat itu. Si Andrea pun juga bersaksi bahwa eksekusi ketiga anaknya ini lumayan cepat hitungannya, jadi hitungan menit aja. Metode mati lemas pada saat itu. Lalu apa kabar dengan anak yang pertama si Noah dan anak yang terakhir si baby Mary? Nah, si baby Mary ini digendong duluan karena masih umur 6 bulan. Diisinya lagi nih bak mandi sampai sedikit penuh karena tadi kan sempet keluar tuh setelah menenggelamkan 3 anaknya nih. Tanpa berlama-lama juga si baby Mary pun ini juga ditenggelamkan. Sadisnya si Mary ini gak langsung diangkut, tapi dibiarkan di bak mandi tersebut. Setelah Mary meninggal dunia, barulah dipanggil lagi si anak yang pertama tadi yang namanya Noah. Datang kan ya si Noah ini. Dan dia lihat, "Mah, apa yang terjadi?
kata si Noah. Karena kaget dan takut, akhirnya si Noah ini lari. Tapi ternyata si Andrea ini juga nggak diem aja. Dia kejar anaknya dan seret si Noah untuk ditenggelamkan di bak mandi yang tadinya tuh masih ada Mary di situ. Ditelungkupkan gitu aja, dan pokoknya pada saat itu tuh si Noah tuh sempat berjuang berkali-kali untuk mengangkat kepalanya, tapi ternyata upayanya itu sia-sia. Meninggal dunia beberapa menit kemudian. Pada saat itu dia pun membiarkan Noah dan Mary ini di dalam bak mandi yang sudah dipenuhi kotoran urin dan muntah. Dan setelah itu barulah diangkutnya si Noah sama si Mary. Disusulnya juga nih dia ini di tempat tidur bersama anak-anaknya yang tadi udah duluan. Dan dikatakan pada saat itu tuh ketika melihat jasad kelima anaknya yang sudah terbaring lemas dan sudah tidak bernyawa, si Andrea ini mengatakan maaf. Gitu aja. Terus gak lama kemudian, tepatnya pada jam 10 pagi, si Andrea ini langsung menghubungi Rusty Yates yang baru saja meninggalkan atau beranjak 1 jam sebelumnya, dimana si Andrea ini mengatakan kamu harus pulang. Udah kan, si Rusty ini perasaannya udah gak karuan, udah gak enak, dan dia nanya lah, apa yang terjadi sayang? Terus si Andrea ini diam aja tetepan mulutnya. Dia tanya lagi nih si Rusty, apa yang terjadi dengan nada tegasnya. Si Andrea menjawab, sudah waktunya saya melakukannya. Nah, karena sudah tahu penyakit istrinya, si Rusty ini langsunglah lemes dia ini. Wah, pasti nih anak-anakku nih, matilah dia. Ditanya lagi sama si Rusty, yang mana? Maksudnya yang mana tuh, dia tuh udah menghabisi, udah siapa yang dihabisi sama si Andrea ini? Ternyata jawabannya semuanya. Tanpa babi bu, Rusty ini pulang ke rumah. Pada saat itu juga si Andrea ini ternyata tidak cuma nelpon si istrinya, tetapi dia itu juga nelpon si polisi. What's your name? Andrew. What's the problem? I just need him to come. Is your husband there? No. Well, what's the problem? Well, I need him to come. I need to know why. Dan mengakui kesalahannya. Aku sudah menenggelamkan 5 anakku. Tolong kau datang ke sini. Setelah mendapatkan panggilan dari Andrea, polisi pun langsung datang ke rumahnya. Andrea pun tidak melarikan diri. Houston police say they were called to check out a welfare. Dan dia pun juga langsung menyerahkan dirinya kepada polisi. Dia ini mengakui semua perbuatannya, bukti tempat kejadian termasuk jasad kelima anaknya ini pun dengan kain yang basah yang buat bungkusnya ini pun masih ada kayak gitu. Panggilan telepon yang dilakukan kepada si Rusty dan kepolisian ini pun juga sudah cukup dijadikan bukti dari perbuatannya si Andrea tadi. Dan pada saat itu juga nih tidak dibutuhkan teknik analitik forensik dan apapun itu dan apalah itu, karena si Andrea ini memang sudah mengakui perbuatannya. Dan setelah tim medis datang di TKP, kelima anaknya ini langsung diperiksa dan tim medis pun juga mengatakan bahwasanya kelima anaknya ini tadi memang mati lemas. Dan akhirnya kelima anak malang ini pun dimakamkan di Forest Park Cemetery karena diharuskan di Texas. Dan pada saat itu dibawa ke markas kepolisian besar Houston. Di saat dilakukan wawancara, tampak si Andrea ini menatap dengan tatapan mata kosong dan selalu menjawab semua pertanyaan yang dilontarkan. Di saat seorang penyidik menyatakan, kenapa kamu membunuh anak-anak kamu? Andrea ini hanya bisa menjawab, karena aku adalah ibu yang buruk. Dan pada saat itu dia tuh juga mengaku bersalah dengan alasan atas kegilaannya. Pada bulan Maret 2002, pengadilan ini menolak atas pembelaan yang mengatakan si Andrea ini gila. Dan mereka juga mendapati Andrea ini tetap bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. Dia pun dijatuhi hukuman seumur hidup penjara dengan memenuhi syarat untuk pembebasan bersyarat dalam 40 tahun.
3 tahun kemudian di tanggal 6 Januari 2005 pihak Andrea ini menyatakan banding, dan di tanggal 26 Juli 2006 Andrea ini dinyatakan tidak bersalah dengan alasan kegilaannya dan akhirnya ditempatkan di rumah sakit jiwa di daerah Texas Utara. Sebelumnya di bulan Maret 2005 si Rasti dan Andrea ini memutuskan untuk bercerai. Kemudian si Rasti ini menikahlah dengan seorang wanita bernama Laura Arnold di bulan Maret tahun 2006. Walaupun demikian si Rasti Yates ini mengaku dia ini akan tetap mendukung Andrea karena walaupun bagaimanapun itu dia ini menganggap penyakitlah yang sudah membunuh anak-anaknya tadi, bukan si Andrea. Dan istrinya si Rasti ini, si Laura tadi juga kerap mengunjungi si Andrea ini ke rumah sakit. Walaupun sebenarnya teman-teman dekatnya si Andrea ini sempat kayak sedikit gak suka karena mengetahui keputusan si Rasti ini untuk menikah lagi. Pengacara Andrea bernama George Paham mengatakan setelah belasan tahun menjalani hukumannya si Andrea ini sudah dalam keadaan baik-baik saja. Di mana George ini mengatakan bahwa dia ini juga sudah bisa berbicara, bisa berkomunikasi, dan George ini juga rutin mengunjungi Andrea 1 bulan sekali pada saat itu. George pun juga mengatakan bahwa istrinya ini juga rutin menjemput ibu Andrea untuk mengunjungi Andrea. Andrea saat ini tinggal di rumah sakit Carrollville, Texas, di mana disitulah dia menerima perawatannya. George yang mengatakan bahwa Andrea ini juga sudah mulai bersosialisasi dengan masyarakat di situ. Andrea pun juga mengambil peran aktif dalam Yates Children's Memorial Fund. Andrea pun juga sudah memproduksi beberapa produk, salah satunya apron atau celemek yang akhirnya nanti akan dibantu dijualkan oleh teman-temannya si Andrea tadi. Dan semua keuntungan dari usahanya tersebut ini disumbangkan Andrea untuk ibu-ibu yang memiliki gejala depresi pasca persalinan seperti yang sempat dialami oleh si Andrea. Dan memang setelah kejadian si Andrea ini banyak pro kontra dari masyarakat yang mengatakan bahwa sepenuhnya kemungkinan ini bukan karena kesalahan si Andrea, tetapi seperti alasan penguat yang pernah dikatakan oleh si Rasti bahwa yang membunuh anak-anaknya ini adalah penyakit halusinasinya, bukan dari dirinya sendiri. Tapi ada juga beberapa masyarakat yang menyatakan bahwa Rasti Yates ini sebagai suaminya ini tidak peduli, dia cuek sama istrinya sampai hal ini pun bisa terjadi. Dan memang pun juga menyatakan bahwa si Andrea ini mengalami halusinasi pasca persalinan, di mana hal ini dilakukan dengan penyerapan makna khotbah yang sering dia dengar dan dengan cara yang berlebihan yang membuatnya menjadi takut dan selalu dihantui rasa halusinasi yang berlebihan. Dari kisah inilah kita belajar bahwasanya peran ibu itu ternyata tidak segampang yang kita pikirkan, tidak segampang kita memiliki anak. Kita nggak pernah tahu ya di mana tekanan ibu ini ada, entah itu di rumah, entah itu ngurusin anak, entah itu ngurusin suami, sampai hal yang mungkin kita sedikit lupakan itu kalau ternyata dalam sebuah keadaan hamil atau melahirkan kita butuh adanya perhatian yang lebih. Sebenarnya tekanan-tekanan yang di luar ini, yang memang di luar kapasitas ini akan membuahkan hasil overthinking yang berlebihan. Makanya komunikasi antar keluarga ini sangat dibutuhkan. Jadi para ibu atau calon ibu, perbanyaklah komunikasi dengan pasangan kamu. Setidaknya nih sedikit luangkan waktumu untuk mendengarkan keluh kesah istrimu. Aku yakin dengan menyampaikan keluh kesah yang merasa didengarkan keluh kesahnya sama si suami ini mungkin sedikit mengurangilah beban-beban ibu atau istri-istri yang sekarang. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi. Semangat untuk seluruh ibu-ibu atau istri-istri, jangan sampai baby blues, karena kesehatan mental itu sangat amat penting. Oke guys, sekian dulu kisah yang tadi aku ceritakan. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like dan jangan lupa komen untuk saran atau video selanjutnya, dan pastikan juga jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasi supaya kalau aku upload kamu tahu apa yang aku upload.
Sekian dari channel Ada Mareta Ada Cerita. See you next time and get fresh. Bye bye.